Hai semuanya, nama saya Salah Febri Putri Rengganis. Di sini saya akan membicarakan tentang topik strategi pertahanan maskapai penerbangan. Di antara sektor usaha yang paling terpukul oleh pandemi COVID-19 adalah sektor transportasi, termasuk maskapai penerbangan. Terjadi pembatasan mobilitas masyarakat antar wilayah dan antar negara jelas membuat volume penumpang terdampak sangat signifikan dan tentunya berimbas pada penurunan pendapat dan arus kas perusahaan. Jika tidak segera beradaptasi dan mengadopsi strategi bisnis yang tepat, dampaknya akan masif dan bisa mengarah pada kebangkrutan, terutama pada maskapai-maskapai tertentu yang kebetulan sejak awal memiliki kondisi fundamental bisnis yang kurang sehat, bahkan sebelum pandemi. Maskapai penerbangan dengan kondisi demikian sangat rentan terjebak dalam perangkap pandemi dan mungkin memerlukan upaya luar biasa untuk mendapatkan bangkit kembali. Bagi maskapai penerbangan yang memiliki fundamental bisnis yang kurang sehat bahkan sebelum pandemi, dampak pandemi semakin memperburuk kondisi dan mempercepat proses kebangkrutan. Maka biasanya langkah mendesak yang harus dilakukan adalah terlebih dahulu melakukan restrukturasi secara mendasar atas posisi keuangan perusahaan. Kemudian, mengidentifikasi strategi adaptasi yang tepat untuk memutar roda bisnis agar berangsur-angsur pulih. Dalam hal ini, khususnya bagi maskapai-maskapai penerbangan tertentu yang kebetulan sahamnya dimiliki negara, terkadang memerlukan pula dukungan penuh dari pemerintah, misalnya berupa program bailout, suntikan modal, pinjaman lunak, dan atau berbagai kebijakan lainnya. Pertanyaannya, bagaimana langkah selanjutnya setelah proses restrukturisasi keuangan dilakukan agar kondisi sebuah maskapai penerbangan dapat beranjak pulih secara sistematik dalam masa pandemi maupun pasca pandemi? Apa saja sih strategi bisnis adaptif yang dapat dipilih dan diimplementasikan untuk mengupayakan survival dan sustainabilitas dalam jangka panjang? Setidaknya ada 6 strategi yang disebut sebagai The 6G Strategy yang dapat membantu suatu maskapai penerbangan untuk meningkatkan kinerja bisnis secara bertahap setelah melakukan restrukturasi keuangan secara mendasar. Yang pertama ada going freight. Saat terjadi pembatasan mobilitas masyarakat akibat pandemi, maka tentu pendapatan dari bisnis angkutan penumpang tidak lagi diandalkan sebagai sumber pendapatan utama. Maskapai penerbangan harus segera melakukan upaya untuk menutupi arus kas yang turun dengan mengoptimalkan aliran pendapatan yang masih bisa diandalkan. Dalam hal ini, angkutan barang, angkutan kargo. Karena dalam situasi pandemi, kelancaran arus barang tetap dibutuhkan untuk menopang kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Dan dengan sendirinya bisa menjadi pendapatan yang lebih bisa diandalkan untuk kelangsungan bisnis transportasi, termasuk maskapai penerbangan. United Airlines merupakan salah satu maskapai penerbangan yang cukup berhasil meningkatkan bisnisnya kargonya sehingga cukup membantu dalam mendukung ketahanan arus kas perusahaan di masa pandemi. Dalam 15 bulan pertama pandemi, United Airlines berhasil menerbangkan lebih dari 15.400 penerbangan kargo. Meski peningkatan volumenya mungkin tidak terlalu besar dibandingkan sebelum pandemi, margin laba dari bisnis angkutan kargo relatif lebih dibandingkan angkutan penumpang. Yang kedua ada going B2B. Ketika terjadi pembatasan mobilitas masyarakat, jumlah penumpang individual tentu akan berkurang, sehingga maskapai penerbangan perlu membidik bisnis B2B atau business to business, yang biasanya berbasis kontrak jangka panjang dan dengan demikian dapat menghasilkan arus pendapatan yang stabil selama periode kontrak kerja sama, baik untuk bisnis transportasi maupun non-transportasi, seperti pemanfaatan aset dan properti perusahaan. Saat pandemi terjadi, banyak institusi dan korporasi, terutama dari sektor esensial, yang masih membutuhkan mobilitas untuk menjalankan misi dan usahanya. Dan dengan demikian tetap memerlukan layanan transportasi untuk mengangkut barang maupun transportasi pegawainya. Tentu dengan tetap memastikan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan terjamin. Maskapai penerbangan dapat memanfaatkan momentum ini untuk membidik lebih banyak kerjasama B2B dengan berbagai institusi dan korporasi yang membutuhkan layanan tersebut. Demikian pula jika ada peluang bekerja sama B2B dalam hal pemanfaatan aset dan properti, misalnya dapat dikelola menjadi sumber pendapatan tambahan. Selanjutnya adalah going variable. Salah satu faktor yang memberatkan sebagian besar perusahaan dalam situasi krisis adalah besarnya komponen fixed cost atau biaya tetap
yang mau tidak mau harus dibayarkan meskipun kegiatan usaha lebih rendah atau lebih sepi dari kondisi normal. Untuk manajemen maskapai penerbangan harus melakukan berbagai upaya untuk mengurangi biaya tetap atau bahkan berusaha bernegosiasi dengan penyedia aset atau pemasok tertentu yang memungkinkan konversi biaya tetap menjadi biaya variabel. Memang biasanya proses negosiasi tidak mudah. Tetapi dalam situasi krisis biasanya terdapat kesepahaman untuk mengupayakan kelangsungan hidup secara bersama-sama bagi kedua belah pihak. Yang terakhir ada going digital. Di masa pandemi, digitalisasi menjadi keharusan setidaknya dalam hal penyediaan platform digital untuk pelanggan. Dan jika memungkinkan melakukan transformasi digital yang lebih holistik untuk memungkinkan proses bisnis yang lebih efisien secara end-to-end. Platform digital untuk layanan pelanggan akan sangat membantu engagement yang konsisten dengan pelanggan meskipun interaksi terkendala oleh kebijakan physical distancing. Misalnya, bahkan ketika pelanggan sedang tidak berpergian dan tidak membeli tiket pesawat pun, maskapai penerbangan harus tetap memastikan adanya proses komunikasi secara berkelanjutan dengan pelanggan untuk memberikan berbagai informasi yang bermanfaat bagi pelanggan dan menjaga citra perusahaan dalam mindset pelanggan. Perusahaan penerbangan yang memiliki platform digital yang efektif akan relatif lebih mudah untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan bahkan memungkinkan untuk melakukan berbagai ekspansi layanan kreatif untuk menambah portofolio arena pendapatan perusahaan. Ketika pemulihan ekonomi benar-benar terjadi setelah pandemi dapat dikendalikan, platform digital yang disukai pelanggan akan sangat membantu maskapai penerbangan untuk lebih cepat pulih, terbang tinggi, dan memenangkan persaingan. Cukup sekian topik pembicaraan saya kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.